Hai guys, kali ini aku akan nyeritain film dengan judul Paprika tahun 1991. Film ini menceritakan seorang gadis yang mengejar kesuksesan dengan menggunakan aset miliknya yang gundal-gandul. Bisakah dia sukses menggunakan aset termantapnya itu? Ecco sì, magari questo. Comunque, Avere per matrigna una puttana. Film diawali dengan gadis cantik bernama Sofia yang sedang berjalan menuju sebuah rumah yang ada kekasihnya di sana. Sesampainya di sana, kekasihnya yang bernama Nino meminta Sofia segera masuk ke dalam rumah itu. Rencananya Sofia akan bekerja di sana selama 15 hari sebagai kunang-kunang malam, dan uang hasil kerja Sofia akan dijadikan untuk Nino berbisnis dan menikah. Begitu di dalam Sofia dihampiri oleh Madame Coleb. Madame Coleb mengatakan Sofia begitu cantik, lebih dari yang dikatakan orang-orang. Kemudian Madame melihatkan ruangan pertempuran Sofia dan rudal balistik. Madame juga menjelaskan uang hasil kerja Sofia bisa diambil 15 hari sekali, dan Madame akan memotong 50% untuk biaya admin di rumah ini. Lalu mereka menuju kamar Sofia yang cukup luas. Tapi Madame mengingatkan sebelum bertempur, Sofia diwajibkan membersihkannya dulu, karena takut tertular penyakit Raja Firaun. Kalau Sofia mendapati rudalnya terdapat bintik-bintik atau keluar susu putih kental manis. Madame menyarankan Sofia langsung menekan bel yang ada di kasur, dan pihak Madame akan segera membatalkan transaksinya. Clienti con la bocca dopo averlo esaminato a dovere. 2 per la doppia. Menurutnya, manajemen di sana SOP-nya terstruktur dan sistematis. Kemudian Sofia dibawa ke ruangan makan untuk dikenalkan kepada pemain yang lainnya. Dan Sofia akhirnya dijuluki dengan Paprika, karena menurut testimoni Sofia ini pedas dan jepit. Lalu mereka pun melanjutkan makannya sebelum memulai penyerangan lagi kepada pihak lawan. Fulvia di Milano, Torino. Sei molto cara, lo sai. Spero che... Singkat cerita, seorang pria pun mulai berdatangan untuk memilih para kunang-kunang malam. Dan Sofia langsung terpilih oleh seorang pria yang maskulin. Madame langsung tersenyum. Sofia pun menjalankan prokes pada rudal balistik si pria. Setelah dinyatakan sehat, Sofia pun langsung diwolak-walik bak tempe mendoan. Setelah itu, Sofia kembali mendapatkan pria pemberani, dan terlihat Sofia semakin mahir dalam menyerang. Semenjak itu, hari-hari Sofia selalu mengetes kekuatan rudal balistik antar benua. Pada suatu pagi, Madame meminta Sofia untuk datang ke kamarnya. Ternyata Madame menyampaikan kabar baik, karena minggu ini Sofia memberikan performa yang sangat baik, melebihi pemain yang lainnya. Madame juga menyarankan Sofia memperpanjang kontraknya, namun Sofia harus membicarakan ini pada Nino terlebih dahulu. Singkat cerita, pelanggan pertama Sofia kemarin datang lagi untuk menyerang. Pria itu bernama Perangko. Lalu mereka saling bercerita, dan Perangko memberitahu bahwa dia bekerja sebagai nahkoda. Obrolan mereka berakhir tatkala Perangko mengajak makan malam Sofia. Namun Sofia menolak karena telah punya janji dengan Nino di weekend nanti. Beberapa hari kemudian terlihat Sofia yang berusaha menghubungi Nino di restoran. Namun Nino beralasan bahwa dia sedang punya urusan yang sangat penting. Karena kecewa, Sofia akhirnya makan malam dengan Perangko. Se vuoi che andiamo d'accordo, non parlare male di lui. Ketika lagi makan, Sofia melihat Nino yang sedang jalan dengan wanita lain. Sofia pun langsung melabrak mereka. Sofia memutuskan hubungannya dengan Nino, lalu kembali ke meja makannya bersama Perangko. Sei un porco. Liliana, posso... Karena kesal, Perangko pun menjadi pelampiasan Sofia. Mereka pun akhirnya bertempur habis-habisan di medan perang. Ketika pagi hari tiba, Sofia telah menyiapkan sarapan untuk Perangko, sekaligus pamit pergi bekerja. Namun Perangko meminta Sofia untuk tetap tinggal. Lalu Perangko mengajak Sofia berlayar bersama dirinya, dan berjanji akan menikahi Sofia. Namun karena masih ragu, Sofia pun menolak dan berangkat bekerja kembali ke rumah Madame. Lalu Sofia mengatakan pada Madame, dia akan menambah kontraknya 15 hari lagi. Madame pun sangat senang, dan menyarankan fokuslah bekerja, jangan cinta-cintaan dulu. Namun tiba-tiba terlihat Nino mendatangi rumah Madame. Nino meminta waktu untuk berbicara dengan Sofia. Setelah berbicara cukup lama, mereka berdua terlihat terlibat cekcok.
karena Nino tetap meminta uang hasil kerja Sofia untuk modal bisnisnya. Nino mengatakan Sofia mendapatkan pekerjaannya sekarang ini adalah berkat dirinya. Dengan rasa tidak bersalah dan tidak tahu diri, Nino meninggalkan Sofia. Di suatu malam, Sofia sedang asik menggosip dengan rekan kerjanya yang bernama Gina. Sofia pun bercerita tentang masalahnya dengan Nino, sekaligus menentukan pilihannya untuk meninggalkan kota ini. Gina menyarankan agar Sofia melamar pekerjaan yang mirip-mirip di sini, seperti klub malam atau karaoke family gathering. Almeno per un mese, tutti i giorni. Tanpa Fafifu, keesokan harinya Sofia pergi dengan menaiki kereta. Karena jenuh, Sofia pun keluar ruangan untuk udut. Ternyata di luar ada pria yang bernama Rocco, yang pernah menikmati kue surabi Sofia. Rocco juga dikenal sebagai pria yang kasar saat bertempur di rumah Madam. Salah satu korbannya adalah Frufru, teman kerjanya Sofia. Akhirnya Rocco menghampiri Sofia dan langsung membuka obrolan. Namun Sofia langsung memasang muka marah pada Rocco. Tapi tiba-tiba, Rocco membawa Sofia dengan sangat kasar ke dalam toilet kereta. Dan Sofia pun dibombardir dengan rudal balistik milik Rocco. Keesokan paginya, Sofia terlihat sedang ngorok bersama dengan Rocco di sebuah hotel. Sofia pun langsung bergegas mencari pekerjaan di kota Roma. Setelah siap, dia pun pergi meninggalkan Rocco. Ketika malam tiba, Sofia berkata bahwa tidak ada yang mau menerima lamarannya. Rocco mengatakan bahwa dia bisa mengenalkan para pria tajir seperti politisi, pengusaha, dan juga artis. Akhirnya, Sofia mau dibantu oleh Rocco. Padahal tadinya Sofia sempat menolak tawarannya. Malam itu juga mereka mengadakan pertemuan dengan seorang pemilik bar yang bernama Tuan Milpo. Setelah Milpo melihat Sofia yang setnya gundal-gandul mentul-mentul, dia langsung merekomendasikannya dengan seorang madam paling sukses di Roma yang bernama Madam Olivia. Namun dengan syarat Sofia harus memberikan komisi jika Sofia diterima bekerja. Singkat cerita, akhirnya Sofia bertemu dengan Madam Olivia. Dan setelah melewati beberapa pengetesan, Sofia pun diterima dalam manajemen Olivia. Fammi compagnia. Sofia pun langsung mencari rudal balistik di kota itu. Namun sialnya, Sofia bertemu dengan pamannya sendiri. Dan pamannya sangatlah mengenali Sofia. Dengan terpaksa, Sofia meladeni pamannya itu dengan gratis. Sofia mengatakan pada pamannya untuk merahasiakan pekerjaannya pada keluarga. Sebagai gantinya, pamannya boleh datang setiap hari dan semuanya gratis. Hingga akhirnya Sofia bertemu dengan Rocco kembali. Sofia memberikan sebagian uangnya untuk membayar komisi pada Milpo, sekaligus bercerita kalau dia sekarang memiliki masalah serius, dikarenakan pamannya selalu datang setiap hari tanpa membayar. Menurut Sofia, itu adalah hal yang sangat membuang-buang waktunya. Sofia pun meminta bantuan pada Rocco untuk menyelesaikan masalah ini. Besoknya Sofia dan pamannya bertemu di restoran. Tak berselang lama, Rocco bersama seorang temannya mendatangi mereka. Lalu mereka mulai mengintimidasi pamannya agar berhenti mengajak tempur dengan Sofia secara gratis. Pamannya yang ketakutan menuruti perintah Rocco. Lalu hari-hari Sofia dihabiskan untuk memeras isi dompet pria-pria tajir yang suka dengan aset Sofia yang gondal-gandul. Hingga pada suatu hari dia melihat teman seperjuangannya meninggal di depan matanya. Sofia pun ketakutan melihat rekannya seperti meninggal karena diracun. Beberapa hari kemudian Sofia bertemu dengan Rocco dan menceritakan bahwa dia berniat untuk keluar dari pekerjaannya yang telah memberikan banyak uang. Sekarang Sofia ingin hidup normal seperti wanita pada umumnya. Namun Rocco berkata, saat ini adalah masa kejayaan Sofia. Sofia dapat memanfaatkan kepopulerannya untuk mendapatkan yang lebih banyak lagi, dan menyarankan untuk berhenti di lain waktu saja. Sofia pun akhirnya mengikuti perkataan Rocco untuk kesekian kalinya. Pada suatu hari, Sofia mengadu pada Madam Olivia bahwa dia hamil dan tidak tahu siapa bapaknya. Madam pun menenangkan Sofia dan berjanji akan membawa Sofia ke tempat yang bisa menyelesaikan masalah ini. Singkat cerita, Sofia mendatangi tempat yang direkomendasikan oleh Madam Olivia.
Bon. Beberapa hari kemudian, Sofia melamar ke tempat baru yang lebih bonafit. Dan tempatnya ini lebih sering didatangi oleh konglomerat. Tempat ini dimiliki oleh Madame Angelina. Setelah beberapa hari bekerja, Madame Angelina kedatangan keluarga dari kerajaan Eros. Raja itu datang bersama putranya untuk merayakan hari ulang tahun ke-18 dengan melepaskan keperjakaannya. Terpilihlah Paprika oleh raja untuk dijadikan ladang pertempuran bagi anak raja yang bernama Bastiano. Poi mi racconti tutto, Pirla. Son sicuro. Beberapa hari kemudian, karena ketagihan, Bastiano langsung membawa Paprika untuk dikenalkan pada keluarga besarnya sebagai calon istrinya. Signorina, è il suo modo di fare. In fondo, Moglie. Si chiama Mimma. Paprika per... d'ora in poi dovrai rispettarmi. Scene beralih ketika Sofia kembali ke tempat Madame Koleb untuk mentraktir semua orang yang ada di sana. Sebagai tanda, sekarang Sofia telah menjadi wanita super kaya semenjak dinikahi anak raja. Sei libera nella camera? Che carina! Itulah cerita film Paprika. Semoga kalian semua suka dan sampai jumpa di video selanjutnya.